Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ida Febriana Della dengan NPM 231705066. Pada kali ini saya akan memperlihatkan cara belajar saya tentang teori-teori dalam mata kuliah TPO. Langsung saja. Jadi di sini saya akan menunjukkan video tentang reduksi DFA. Nah, reduksi deterministic finite automata atau DFA adalah proses menyederhanakan DFA dengan cara mengurangi jumlah keadaan atau state tanpa mengubah bahasa yang dikenali oleh automata tersebut. Reduksi ini bertujuan untuk menghasilkan DFA yang minimal, DFA yang memiliki jumlah keadaan paling sedikit, tetapi tetap ekuivalen dengan DFA asli. Mengapa reduksi DFA itu penting? Jadi yang pertama itu efisiensi. DFA yang lebih kecil, lebih efisien dalam memori dan waktu komputasi. Yang kedua itu kompak, yaitu membantu menghasilkan model yang lebih mudah dipahami. Kemudian optimalisasi, digunakan dalam pengembangan compiler dan aplikasi yang lain yang memanfaatkan automata. Kemudian proses reduksi DFA. Proses reduksi DFA terdiri dari dua langkah utama. Yang pertama itu menghapus state yang tidak dapat dijangkau atau unreachable state, yaitu state yang tidak dapat dicapai dari state awal melalui urutan input apapun dianggap tidak relevan. Langkah-langkahnya itu yang pertama mulai dari state awal atau key 0, tandai semua state yang dapat dicapai dengan mengikuti semua transisi untuk semua input. Yang ketiga itu state yang tidak ditandai dihapus karena tidak berkontribusi dalam mengenali bahasa. Kemudian yang kedua itu menggunakan state yang ekivalen atau equivalent state. Dua state dikatakan ekivalen jika mereka memiliki transisi yang sama untuk setiap simbol input. Kemudian mereka mengarah ke keadaan akhir atau non-akhir yang sama, langsung atau tidak langsung. Kemudian langkah-langkah. Yang pertama, kelompokkan semua state menjadi dua kategori awal, yaitu state akhir atau spring state dan non-akhir atau non-spring state. Iteratif bagi setiap kelompok berdasarkan perbedaan transisi mereka. Kemudian ulangi proses ini hingga tidak ada lagi pembagian kelompok. Kemudian yang keempat, gabungkan state yang berada dalam kelompok yang sama menjadi satu state. Algoritma reduksi DFA. Yang pertama, algoritma penghapusan state tidak terjangkau. Masukkan key reachable atau key 0 atau state awal, kemudian iterasi melalui setiap state dalam key reachable, kemudian tambahkan state yang dapat dicapai dari state saat ini. Lalu hapus state yang tidak berada di key reachable. Yang kedua itu algoritma minimasi dengan partisi. Mulai dengan partisi awal atau P, yaitu state akhir, state non-akhir, iterasi periksa setiap partisi. Jika transisi untuk input tertentu membedakan state dalam partisi bagi partisi tersebut, ulangi hingga tidak ada lagi partisi yang dapat dibagi. Kemudian gabungkan state dalam partisi yang sama. Contoh reduksi DFA. DFA sebelum reduksi, yaitu state key sama dengan key 0, key 1, key 2, key 3, key 4. Lalu alfabet ada A dan B, state awal key 0, state akhir F sama dengan key 3, key 4. Fungsi transisi itu seperti ini. Langkah reduksi. Yang pertama tuh hapus state tidak terjangkau, yang kedua gabungkan state ekivalen dari partisi awal, iterasi 1, iterasi 2, sampai partisi akhir. Kemudian hasil DFA setelah reduksi itu akan seperti ini. State key sama dengan key 0, key 3, key 4. Lalu fungsi transisinya akan seperti ini. Nah, kesimpulannya itu adalah setelah diskusi, FDFA memiliki lebih sedikit state. Dari 5 state menjadi 3 state, tetapi tetap mengenali bahasa yang sama. Proses reduksi DFA memastikan efisiensi tanpa kehilangan fungsionalitas. Ya, mungkin cukup sekian video yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.